Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di mapel administrasi umum. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu terkait dengan mendeskripsikan fungsi pekerjaan kantor dalam organisasi. Di bab ini nanti kita akan kaji yang pertama adalah pengertian organisasi, yang kedua terkait dengan prinsip-prinsip organisasi, yang ketiga bentuk-bentuk organisasi, yang keempat pengertian pekerjaan kantor, dan yang kelima fungsi pekerjaan kantor. Baik, yang pertama kita bahas terkait dengan pengertian organisasi. Jadi di sini untuk organisasi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu organon atau dalam bahasa Latin organum. Artinya adalah alat, bagian, anggota, ataupun badan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana kelompok kerjasama atau orang-orang yang diandalkan untuk mencapai tujuan bersama. Baik teman-teman, sebenarnya di sini ya untuk organisasi itu sendiri ini sangat penting sekali ya dalam suatu administrasi. Kenapa? Karena memang baik itu lembaga besar ataupun lembaga kecil, formal ataupun informal, semuanya pasti di dalamnya mempunyai organisasi. Kenapa? Karena memang organisasi itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi gimana caranya ataupun nggak mungkin kita mencapai sesuatu kalau tanpa adanya organisasi itu sendiri ya. Di sini untuk organisasi itu sendiri ada 5 karakter yang terdapat dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah wadah ataupun tempat ya. Jadi tentunya organisasi itu yang pertama harus ada wadahnya dulu, ada tempatnya dulu. Contohnya seperti apa kayak gitu. Kayak wadahnya itu kan ada OSIS, ada pramuka, ada PMR, ada sekolah, ada apa lagi? Perusahaan, itu wadah ataupun tempatnya kayak gitu. Yang kedua, adanya sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini yang anggota-anggotanya tadi ya, manusia-manusianya kayak gitu. Terus yang ketiga, karakteristiknya adalah terstruktur. Artinya di dalam suatu organisasi itu harus ada pembagian tugas kayak gitu ya, yang terdiri dari ketua, terus juga sekretaris, bendahara, terus juga mungkin atribut-atributnya, terus juga anggota, itu namanya terstruktur kayak gitu. Dan yang keempat, karakteristik dari organisasi adalah bekerja sama. Jadi kalau dalam satu organisasi itu enggak ada kerjasama, maka bisa dikatakan itu bukan organisasi. Kalau kerjanya sendiri-sendiri ya. Jadi dalam organisasi itu harus kerjasama. Jadi dari bawah membantu pimpinan, dari pimpinan mengayomi bawahannya kayak gitu. Dan yang terakhir dari karakteristik organisasi adalah tujuannya bersama, tujuannya satu kayak gitu. Jadi dalam satu organisasi ini masing-masing anggota ini punya tujuan yang sama kayak gitu tuh. Nggak mungkin dalam satu organisasi punya tujuannya berbeda-beda. Nah itu ya 5 karakteristik dari organisasi ya. Nah dari sini sebenarnya bisa disimpulkan ya bahwasanya penting sekali untuk adanya organisasi kayak gitu tuh. Jadi nggak ada lembaga besar yang berdiri, yang berhasil tanpa adanya organisasi ya. Kayak KFC, terus juga Google kayak gitu. Nggak mungkin sebesar ini kalau tanpa adanya organisasi. Baik, selanjutnya kita akan mengemukakan definisi organisasi dari berbagai ahli ya. Di sini Ibu mengambil rujukan dari 4 ya. Yang pertama dari James Demany, yang kedua dari Castor I. Bernard, yang ketiga Ibu mengambil rujukan dari J. William Schultz, yang keempat Ibu mengambil rujukan dari Kamus Administrasi. Baik, yang pertama menurut James Demany di dalam bukunya ya The Principle of Organization,
Organisasi itu adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi intinya di sini kalau menurut James Demany hanya dua elemen aja ya yang digunakan, yaitu perkumpulan sama tujuan bersama. Nah, yang kedua menurut Castor I. Bernard, di sini di dalam bukunya ya, The Fantasia of the Exclusive, organisasi itu adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Jadi menurut Castor I. Bernard ini hanya dua elemen aja dari karakteristik organisasi itu yang digunakan, yaitu kerjasama, yang keduanya ada dan sekelompok orang. Jadi menurut Castor I. Bernard ini hanya dua ya, kerjasama sama sekelompok orang. Sedangkan kalau menurut James Demany itu tujuan bersama dengan sekelompok orang. Baik, yang ketiga di sini menurut William Schwartz ya, di sini mengatakan bahwasanya organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, di sini kalau menurut J. William Schwartz ya, organisasi itu lebih kompleks lagi gitu tuh pengertiannya, dan unsur-unsurnya pun lebih banyak seperti itu ya. Jadi ada benda, ada alat, ada ruang kerja, itu bagian dari unsur-unsur organisasi jika menurut J. William Schwartz. Jadi kita pilih nanti yang paling banyak kayak gitu, itu menurut J. William Schwartz ya. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, organisasi menurut Kamus Administrasi. Di sini dikatakan bahwasanya organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini berarti untuk atribut ataupun unsur-unsur organisasi, kalau menurut Kamus Administrasi itu hanya ada yang pertama kerjasama, yang kedua sekelompok orang, dan yang ketiga adalah tujuan. Hanya ada 3 unsur itu saja. Baik, jadi dapat disimpulkan ya untuk ciri-ciri dari organisasi menurut pendapat para ahli tadi ya. Di sini ada 3. Yang pertama, dalam organisasi terdapat sekelompok orang. Sekelompok orang itu artinya harus lebih dari 1 orang ya, berarti 2 atau lebih. Yang kedua, organisasi itu ada kerjasama. Dan yang ketiga, dalam organisasi itu harus ada tujuan bersama ya. Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas itu dapat dikatakan ya bahwasanya organisasi itu merupakan perkumpulan sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Baik ya teman-teman, mungkin hari ini pembahasan kita cukup sampai sini aja teman-teman. Di pertemuan ini harus paham apa itu pengertian organisasi. Yang kedua juga unsur-unsur organisasi itu seperti apa. Yang ketiga teman-teman juga harus paham organisasi menurut dari beberapa ahli kayak gitu ya teman-teman. Itu aja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.